Sampah bukan hanya limbah tapi potensi besar untuk menciptakan nilai ekonomi. Langkah kecil dalam menangani sampah adalah lompatan besar menghasilkan finansial. Inilah yang dilakukan Rumah Magot Pasir Luyu di bawah binaan Kelurahan Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung dalam menangani dan pengelolaan sampah. Rumah Magot Pasir Luyu memanfaatkan sampah makanan dan kotoran hewan menjadi magot. Magot sendiri digunakan dalam pengelolaan limbah organik karena dapat menguraikan bahan organik dengan efektif. Magot sering digunakan sebagai pakan hewan seperti unggas dan ikan karena kaya akan protein dan nutrisi. Penanganan sampah dengan budidaya magot ini sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena menghasilkan sebuah produk yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah pakan untuk ternak, baik itu unggas maupun ikan, dan juga pupuk untuk tanaman, itu pertanian. Untuk menghasilkan hasil ternak yang bagus, yaitu dengan sumber pakan yang ideal. Di antaranya adalah magot, yaitu sumber pakan yang sangat ideal. Mengandung protein yang tinggi dan juga mengandung unsur yang lain sangat dibutuhkan oleh ternak kita. Selanjutnya, untuk menghasilkan produk pertanian yang bagus adalah dihasilkan oleh pupuk yang ideal juga. Nah, salah satunya dari penanganan sampah dengan magot ini menghasilkan pupuk yang ideal juga, yaitu Kasgot, yang hasilnya luar biasa, unsur NPK-nya sangat tinggi. Nah, salah satu produknya ini ya, ada magot kering dari budidaya magot kita. Magot kering, ada juga pupuk Kasgot ini, pupuk untuk pertanian. Ini untuk peternakan bisa ya, untuk ikan hias, ikan nila, ikan lele bisa. Ada juga pupuk organik cair, itu hasil dari proses pengolahan sampah yang kita lakukan. Kita memakai dengan difermentasi. Nah, ini produk-produk yang bisa kita hasilkan dari proses pengolahan sampah secara insya Allah yang benar gitu ya. Di Rumah Magot ini kami akan sedikit menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. Dari mulai sampah itu akan datang dari yang kita dapatkan hari ini, kita olah sehingga menghasilkan produk seperti ini. Mari kita lihat. Nah, ini sampah yang masuk akan dipilah dulu. Ya, karena kita tahu bahwa untuk budidaya magot ini sampahnya harus disortir karena sampah yang kita ambil ada dari warga, dari masyarakat, dari pemukiman. Nah, ini proses lagi perecahan. Merecah sampah-sampah yang masuk karena mungkin masih batangan, masih gelondongan. Sehingga kita butuh untuk direcah kecil-kecil agar mudah difermentasi dan cepat diolah oleh magot, diserap sehingga magotnya cepat besar. Setelah sampah itu kita recah, kita siap untuk difermentasi, kita langsung ke fermentasi sampah organiknya. Nah, ini tempat-tempat fermentasinya, kita pakai ember dan harus tertutup ya. Nah, ini yang sudah difermentasi, yang ini sudah berusia 2-3 harian sehingga bisa kita olah untuk pakan magot. Cara fermentasinya, kita masukkan sampah yang campuran tadi, kita kasih mol dengan mikroorganisme lokal untuk mempercepat penguraian. Ini kurang lebih 3-4 hari baru bisa dikasih makan ke magot. Ya, disinilah ruangan Rumah Magot Pasir Luyu, di mana proses pengolahan sampah itu berjalan. Di sini ada banyak biopon, ya. Tempat-tempat magot itu berkembang dari mulai bertelur, menetas, sampai jadi larva, sampai jadi pupa. Proses pemberian makan pada magot. Ya, ini baby magot yang usia sekitar 10 hari ya.
Nah, untuk usia yang segini jangan terlalu penuh. Nanti khawatirnya dia akan kabur. Nah, kasih space kurang lebih sepertiga dari biopon. Nah, setelah kita beri pakan, kita tunggu beberapa hari sampai kondisi sampah organiknya udah cukup kering. Nanti kita hasilkan maggot yang sudah cukup besar dan sampahnya sudah cukup kering, tinggal ada kasgotnya. Setelah kita kasih makan, kita juga siap memanen. Ada tempat panenan, nanti kita lihat mana-mana maggot yang siap kita panen. Wah, ini udah siap kita panen. Nah, kita kumpulkan, nanti kita siap pisahkan kasgot dengan media residu yang dihasilkan oleh maggot itu. Nah, di sini tadi maggot-maggot yang kita sortir untuk siap dipanen akan dipilah di sini untuk dipisahkan kasgot dengan residunya. Nah, ini residu sampah yang udah kering. Ini bisa dijadikan pupuk yang sangat bagus ya. Ini namanya kasgot kasar kalau kita masukkan. Ini juga sama, nih ada plastik. Kita masukin ke residu ya, plastik juga sama. Ya, ini sampah-sampah yang sudah kering. Nah, proses di sini akan dipisah. Nanti maggot-maggot freshnya akan di bawah. Nah, di bawahnya lagi nanti ada untuk kasgot, pupuk kasgot yang sangat bermanfaat itu. Ini yang sudah berubah warna, yang warnanya sudah hitam, ya. Ini merupakan calon indukan yang akan kita simpan di insektarium, di kandang lalat untuk menghasilkan telur. Ya, hasil yang sudah terpilah, yang maggot masih fresh ini kita kasih untuk pakan ayam ya. Sangat suka ayam. Nah, kita kasih makan ikan nila merah ya, dari hasil maggot yang dikiringkan. Ya, ini aplikasi pupuk kasgot ya, pupuk padat hasil dari proses budidaya maggot. Bisa langsung ditabur ke sisinya di tanaman aja, jangan terlalu banyak ya. Ini cukup kuat unsur NPK-nya nih. Ini kalau kena air dia akan menyerap dan sari-sarinya akan diserap oleh akar tanaman. Ya, kita mau aplikasi pupuk organik cair untuk tanaman kita. Ini hasil dari fermentasi tadi, air lindinya kita inepin, ditambah mol sama molase ya. Terus kita jadi POC. Ini kita aplikasikan ke tanaman kita. Ini perbandingannya 1:20. Ini sekitar 200 ml, berarti sekitar 2 literan ya. Ini kita langsung spray aja ya, spray ke akar, ke daun, batang juga nggak apa-apa. Ya, kita lakukan penyemprotan atau pemupukan ke tanam ini, aplikasinya seminggu cukup 2 kali. Harapan kami dari budidaya maggot ini menjadi tren di tengah masyarakat sebagai sebuah solusi, salah satu solusi untuk menangani sampah ya, permasalahan sampah di kota kita, di Kota Bandung khususnya yang kita cintai. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, karena keberhasilan dari proses budidaya maggot sehingga menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan mengurangi volume sampah
dan menjadi solusi penanganan sampah di masyarakat ini, tentunya harus ada sinergi kolaborasi semua pihak ya, baik itu kelembagaan pemerintah maupun masyarakat. Dan di sini kami struktur pengelola rumah Magot Pasiluyu dibina langsung oleh Pak Lurah Pasiluyu, dan kita ada 4 orang tim, masing-masing akan berjalan sesuai dengan SOP-nya dalam bidangnya masing-masing. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga tadi harapan-harapan kami dari pengelola rumah Magot Pasiluyu, butuh konsistensi dari pemerintah, baik itu tingkat wilayah, kelurahan, kecamatan maupun kota, untuk benar-benar serius menangani sampah ini sehingga tidak menjadi bermasalah lagi.